Oh, ini buat kakaknya. Ini helm siapa ya, Kak? Enggak, buat kakaknya soalnya udah. Kasih ya, Kak. Makasih. Kakak. Maaf ngeganggu waktunya sebentar, kebetulan saya lagi ngonten. Boleh tanya-tanya sedikit nggak seputaran ini proses manufaktur, Kak? Tapi lama gak ya, Kak? Saya mau keluar nih, mau beli makan. Sebentar kok, Kak, sebentar banget. Benar. Bener, Kak, bener. Ya udah deh, gak apa-apa kalau sebentar. Boleh, Boleh. Ayo, Kak. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama kakaknya. Oke, Kak, boleh tahu nggak nama kakaknya siapa nih? Nama saya Wiradi Pesatria, Kak. Oke, kira-kira kakaknya kuliah atau apa kerja? Kebetulan saya kuliah sih, Kak. Oh, kuliah di mana nih, Kak? Di Universitas Pasundan. Oh, Unpas. Iya. Saya juga Unpas, Kak. Jurusan apa kakaknya? Teknik industri. Oh, industri. Iya. Nama kakaknya bukan? Saya industri sih. Oke. Lanjut aja, ayo, let's go. Oke. Buat soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara micrometer screw dan jangka sorong, Kak. Nah, micrometer screw ini alat ukur yang tingkat presisinya itu yang sangat tinggi. Nah, tingkatannya itu bisa sampai 0,005 mm dengan tingkat presisi ya. Lalu kalau untuk jangka sorong itu ada dua bagian ya, Kak. Oke. Nah, di jangka sorong itu yang bagian utamanya itulah sentimeter dan milimeter. Lalu ada skala nanonius, vernier. Nah, lalu untuk perbedaannya itu nah kalau mikrometer itu lebih ke bisa ngukurnya itu ke ketebalannya aja, Kak, dan kalau jangka sorong itu lebih fleksibel lah, Kak. Kalau jangka sorong itu bisa kedalamannya, panjang, dan ukuran dalamnya. Oke, bener banget nih. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, Kak. Baik, Boleh. lanjut. Buat nomor 2, apa yang dimaksud dengan zero error negatif pada jangka sorong dan berikan contohnya, Kak. Nah, zero error negatif pada jangka sorong itu terjadi saat 0 skala nonius berada di sisi kiri skala utama saat rahangnya tertutup. Lalu contohnya itu jika terbaca minus 0,0 mm itu menjadi 0,02 mm. Nah, jadi intinya itu ketika terjadinya error pada jangka sorong itu berarti jarak ukurnya itu harus ditambah. Oke, bener banget, Kak. Mau lanjut ke soal berikutnya nggak nih? Lanjut lagi. Buat pertanyaan yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan bagian-bagian yang terdapat pada jangka sorong, Kak. Nah, jangka sorong itu ada beberapa bagian. Mungkin yang pertama itu ada skala utama. Nah, skala utama ini itu untuk mengukur ukuran utamanya menggunakan cm dan milimeter. Lalu ada rahang gerak dan rahang tetap. Nah, untuk ini itu gunanya untuk menjepit benda. Oke. Lalu ada skala nonius. Nah, skala nonius ini itu untuk mengukur dengan tingkat ketelitian tertentu ya, Kak. Oke. Nah, lalu ada kedalaman batang. Oke. Nah, kedalaman batang ini itu untuk mengukur kedalaman dan juga suatu celah. Oke. Lalu ada silinder. Ya. Nah, di sini silinder ini itu untuk menggerakkan rahang, Kak. Oke, betul sekali, Kak. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut lagi, Kak. Oke. Buat pertanyaan keempat itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis mesin milling. Nah, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan dulu mesin milling itu apa. Nah, mesin milling atau press ini itu mesin perkakas dengan pahat memutar dan untuk menghilangkan material dan benda dari benda kerja. Nah, lalu di sini tuh ada horizontal sampai vertikal. Nah, horizontal itu kalau horizontal itu jadi si spindle-nya itu sejajar dengan meja Ya. dan ini tuh cocok untuk kerjaan berat seperti alur dan datar, permukaan datar. Oke. Nah, lalu kalau vertikal itu spindle-nya itu berdiri tegak lurus. Oke. Nah, kalau ini itu cocoknya itu untuk membuat lubang, membuat slot, dan juga ini juga bisa memakai permukaan datar juga bisa. Oke, benar banget nih. Oke, Kak, mau lanjut nggak nih ke pertanyaan selanjutnya? Enggak. Lah, kok enggak sih, Kak? Lah, saya mulu yang ditanya. Lah, kan saya ngonten. Nah, sekarang gini deh, gantian aja kakaknya. Saya tanya gimana? Oke. Siap nggak? Siap. Oke. Sekarang udah siap belum nih saya yang kasih pertanyaan nih? Siap banget sih, Kak. Oke.
Oke. Sebutkan macam-macam eretan atau support pada mesin bubut. Coba. Jadi eretan itu ada 5 macam Kak. Yang pertama itu ada sedal atau pelana, yang kedua itu ada eretan melintang, yang ketiga ada eretan kombinasi, yang keempat ada pemegang pahat, dan yang kelima itu yang terakhir ada kotak apron. Oke, boleh. Sebutkan macam-macam jenis las berserta jelaskan peruntukannya. Jadi jenis-jenis pengelasan itu yang pertama ada las listrik nih. Nah, las listrik ini untuk konstruksi logam umum Kak. Yang kedua itu ada las gas, itu untuk pekerjaan ringan dan pemotongan. Yang ketiga itu ada las titik, itu untuk pengelasan plat tipis. Yang keempat itu ada las TIG atau MIG, itu untuk pengelasan presisi dan industri. Nah, sebenarnya semua pengelasan ini bisa digunakan asal sesuai materialnya aja sih. Apa yang dimaksud dengan SolidWorks? Jadi SolidWorks itu adalah sebuah software desain 3D CAD yang digunakan untuk membuat model produk dan gambar teknik dalam proses perancangan. Oke, betul. Tools apa saja yang ada pada di SolidWorks itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada sketch. Terus yang kedua itu ada Sketch itu untuk apa sketch itu? Sketch itu untuk gambar 2 dimensi. Yang kedua itu ada extrude, itu untuk gambar 3 dimensi. Yang ketiga itu ada revolve. Yang keempat ada assembly. Yang kelima itu ada drawing. Betul. Nah, semua ini tuh digunakan buat proses sebelum masuk ke manufaktur. Oke, boleh. Saya akan kasih pertanyaan apa ya? Oh, ini aja deh. Apa yang dimaksud dengan Mastercam? Mastercam, oke. Jadi si Mastercam itu adalah sebuah software CIM yang digunakan untuk membuat program permesinan CNC, termasuk juga pembuatan jalur potong atau bisa disebut dengan toolpath, simulasi, dan juga pembuatan G-code. Nah, si software ini juga bisa terintegrasi dengan CAD dan bisa digunakan di berbagai mesin seperti mesin milling dan bubut. Oke, kayaknya udah aja deh Kak, saya udah sanggup nih. Keren juga sih kakaknya, boleh lah. Sebelumnya gimana nih? Sebelum ditutup, saya punya sesuatu dulu nih. Soalnya kakak udah bisa ngejawab soal dari saya. Aduh, kok apa ya? Maaf ya kak, ketitipan sedikit dari saya. Ini Kak? Iya. Gak apa-apa. Ini buat kakaknya. Ini helm siapa ya Kak? Enggak, buat kakaknya soalnya udah. Kasih ya kak.